jenuh tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku malu tiap kau puji aku. Kenapa lidahku gelut. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nila VB dalam acara Temu Seleb. Sahabat setia Temu Seleb di seluruh Indonesia, topik bahasan kita kali ini adalah tentang kualitas dunia musik Indonesia. Oke pemirsa, marilah kita sambut bintang tamu pertama kita, Duo Tire. Gimana kabarnya? Lama nggak pernah muncul di Indonesia. Oh, baik ya. Ya kita lama nggak muncul karena kita tur ke luar negeri gitu. Kita lagi ngerilis album kabar kita juga. Albumnya ke berapa? Ketiga. Ya. Ngomong-ngomong, saat ini kan banyak artis yang lagi tenar lewat YouTube ya. Menurut kalian bagaimana? Kamu nih gimana menurut kamu? Kalau aku sih fan-fan aja. Syah? Kalau aku ya asal nggak ganggu popularitas karir aku ya itu nggak apa-apa lah. Tapi kan sekarang mereka itu bisa tenar itu dengan instan gitu loh. Tinggal buat video yang lucu terus langsung dimasukin YouTube, langsung tenar deh. Apa nggak ganggu itu? Ya gini loh ya, kalau aku sih biasanya kan kalau yang instan kan terkenalnya juga biasanya instan, nggak terlalu lama. Kalau kita kan butuh proses, butuh waktu belajar untuk jadi artis yang terkenal, tuh ya beda lah. Kalau itu sih fine-fine aja ya kan. Kalau artis instan pasti tenarnya juga mungkin instan ya kan, itu nggak butuh proses panjang, cuma modal tampang lucu. Dan kayaknya sih menurut aku sama Lina sih itu nggak bermutu ya, karena itu nggak ada perjuangan. Beda lah kalau sama kita yang mulai dari bawah, dari nol, terus kita harus panas-panas cari produser ya buat ngandelin kita naik ke lebih tinggi. Itu susah kalau kita beda bandingin sama yang instan jauh. Oh iya, ngomong-ngomong, apa tanggapan Anda tentang artis-artis baru-baru ini yang kulitnya hitam, jelek atau apa itu? Ya, masyarakat sendiri juga akan bisa memilih mana yang lebih baik. Kan kalau biasanya kulit hitam itu kan dipandang itu juga kurang enak gitu. Kalau kayak kita gitu kan putih gitu kan enak dipandangnya juga waktu lihatnya. Ya itu nggak tergantung warna kulit juga ya. Kalau orang yang instan tuh kan biasanya dari desa ya, pakaian mereka juga jorok ya, dia nggak memadai lah untuk masuk TV gitu, masuk off air online tuh nggak memadai menurut kita. Jadi menurut kalian itu ya, artis-artis dari YouTube itu kualitasnya jelek gitu atau gimana? Ya tidak selalu sih, ya cuma kan yang kayak dalam bentuk instan gitu juga rata-rata kan itu dari orang-orang desa yang pengen kayak orang-orang kota, cuma nggak kesanggupan jadi gitu. nggak itu ya. Iya. Oke pemirsa, marilah kita sambut bintang tamu kedua kita, Lopez. Selamat datang Lopez. Gimana kabarnya? Baik. Oh baik ya, alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, kalau boleh tahu ya di samping kamu ini siapa ya? Kok kayaknya pernah lihat gitu wajahnya ini loh, familiar gitu. Bisa dikenalkan? Ya, perkenalkan saya manajernya Lopez. Ya Pes, tentang baru-baru ini kan muncul ya lagu kamu judulnya Alay itu ya, muncul di YouTube. Inspirasi kamu untuk buat lagu itu loh, gimana? Bisa diceritakan? Gimana Bu Manajer? Ya, ini kan awalnya kan dari desa. Nah, ini tuh sebenarnya punya bakat terpendam. Nah, dia tuh nggak berani untuk mengekspresikan lewat ya dunia luar lah. Ya akhirnya saya sebagai manajer mencoba untuk menggali bakat-bakatnya ini. Lalu ya itu tadi. Sebenarnya lagu Alay itu mencerminkan seorang yang kampung banget ya. Waktu itu waktu saya sekolah, saya sering diejek-ejek sama teman saya. Soalnya tahu sendiri lah Mbak, kulit saya kan hitam. Loh bukannya tadi Mbak bilang di Lombok ya, orangnya kulit hitam semua gitu ya? Kenapa diajak? Kamu sama gitu? Loh gini, kebanyakan orang Lombok itu memang kulit hitam. Waktu itu ada teman saya yang benar-benar putih
iya dia itu cantik, jadi saya diejek, kamu itu kok jelek gitu, udah hitam. Kalau ini rambut saya ini sebenarnya keriting-keriting mbak, saya kan sebagai orang Islam saya harus memakai iya, sama kayak mbaknya. Sebenarnya rambut saya ini keriting banget mbak. Terus ya gitu saya iseng-iseng, saya sedih waktu itu, terus saya nyatet lagu Ale itu anak layangan yang gayanya sok-sokan. Oh berarti lagu ala itu apa ya? Tumpan. Iya sebenarnya lagu Ale itu tumpan cerita saya yang diajak-ajak terus, saya dikatain kampungan, gayanya sok-sokan, ya gitulah. Setuju kayak mbak ya kayak gitu. Iya mbak ya, terima Tapi saja, itu terima kasih. bagus kok, musiknya itu loh bagus. iya. Di remix gitu. Senang saya mbak, saya lebih suka. Pendapat kalian untuk duo Kire tentang apa cerita ini tadi gimana? Kalau solusi Apa nggak nyentuh gitu di hati? nggak ada yang spesial buat kita. Iya. Kita juga dulu juga dari bawah hingga sekarang sampai ke atas dengan proses nggak kayak mereka. Bisa tolong diceritakan gimana prosesnya itu mbak? Kalau anda bisa setenar ini, Bicara jadi artis papan proses atas ini. bisa sampai 2 hari selesainya. Ya enggak lah, lebih bertahun-tahun kita jalan seperti ini dari bawah, dari kita cari produser, cari label. Susah mah kalau diceritain panjang, soalnya kita kan nggak instan ya, kayak mereka tuh instan. Lihat tuh gaya mereka main HP dia kayak gini. Udah lah mbak, biarkan mbak. Nggak sedih banget. Tapi baru ini mbak. Oh gitu ya, Kak Uni akhirnya dari dia kan awalnya dari desa, Baru tahu HP. ya baru populer, biasa. Biarkanlah mereka berkreasi. Itu manajernya ya? Ya. Oh iya kayak gitu ya. Kenapa? Bagus ya. Kan Lebay. aja kan nggak ada yang larang. Oh iya, maksudnya gitu. Ya tapi sebenarnya gini loh ya, apa ya? Bisa apa ya? Memantaskan gitu loh, memantaskan pakaian. Ya maklum lah, kita kan dari desa, jadi kita kan nggak tahu mode yang terbaru itu gimana. Modenya Lombok itu gini mbak. Ya, Ah jadi gini ya mbak ya? Iya Lombok itu kan panas tapi mbaknya nggak pernah ke Lombok ya. Aduh mbak, cantik nggak pernah ke Lombok. Aduh. emang ada apa sih? di Ini sana? nih fotonya, oh bagus mbak, ini Lombok. Wah iya bagus banget. Ini mbak bisa dilihat mbak Kire. ini lah. Biasa lah Aduh, kok kita gitu sih? banyak kita. Oh, Mbak, di Kita Lombok tuh itu- ke luar negeri tuh lebih bagus ya daripada di Lombok. Itu ada apa sih? Nggak Mbak, jelas. jadi Pengalaman orang jangan Anda sombong dong. Keluar negeri tuh kemana aja mbak? Bisa Oh tolong banyak dis- sekali. Emang pengalaman Mbak keluar negeri itu apa aja sih? Sombong banget. Banyak banget. Dari Kita mana apa? aja? Ya kita kan tuh maklum lah, kita tuh artis yang udah dari dulu terkenal. Jadi ya pengalaman kita banyak dari luar, dari Indonesia sendiri, dari pulau-pulau. Tapi kalau kita ke pulau yang kecil kayak gitu sih kita males ya. Ya biasa lah, faktor jalan kan juga susah untuk masuk kayak Denpasar Samba gitu. Waktu kita juga nggak banyak ya, kayak pulau-pulau yang kecil. Kayak gitu. Mirip banget ya kayak temanku yang ngejek dulu. Iya. Awas lu mbak. Apa? Ketenaran itu nggak bisa dibeli dengan hanya kecantikan saja. Kulit mulus nggak cukup mbak. Kalau kulitnya mulus, bodinya cantik tapi suaranya cempreng sama aja. Mbak. Nah, bentar ya. Untuk itu apa ya? Kita apa ya? Mbak perlu bukti untuk kita nyanyi di Ya, sini. kita perlu. Ya bisa dibuktikan lah untuk keduanya nanti nyanyi ya. Ya. Alay dan ini dari duo Kire yang biasanya menyanyikan lagu Kokoro no Tomo yang dari Jepang itu loh. Oh iya mbak, bisa tolong dinyanyikan lagu apa refnya? Refnya Kokoro no Tomo itu aja. Kekuntu. Nggak usah deh mbak, kita nyanyi yang estero aja yang Kenapa? ya nggak, maksudnya faktor kayak kekuntu kan nadanya panjang ya, kita susah karena saya lagi nggak fit. Oh gitu, artis senior nadanya susah. Ya nggak gitu juga sih. Cuma kan sekarang di Indonesia yang lagi tenar itu kan Seru ya. Kalau kita nyanyinya Kokoro no Moto takutnya nanti nggak ada yang bisa gitu kan. Oh iya ya udah nggak apa-apa. Oh, lagunya mbak. Udah ya mbak, diam mbak. Ya udah ya, lokes ya. Ya silakan. Satu ref aja nggak apa-apa. Untuk dilihat semua pemirsa di rumah. Walau raya kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindukan tak.
Maaf ya Mbak, kita tadi agak sedikit blank waktu nyanyinya. Biasalah kita udah Oh iya, lama nggak apa-apa tadi itu ya. Ini kan karena apa ya? Kebanyakan album kali ya buat Iya, Dokire itu. jadi lupa. Ada yang lupa ya, nggak apa-apa kok maklum. Nah, untuk selanjutnya kita sambut pemirsa dengan apa? Alay oleh Lopez. Silahkan Lopez. Kayak gimana sih kayak mereka? Udah nggak Ayo apa-apa. lah. Nggak berani Mbak. Oke, fine. HP-nya Bisa tolong berdiri biar pemirsa di kan rumah bisa ditaruh. Ngapain juga dipegang. jelas untuk lihatnya. Siap-siap ya lihat suara gue yang Biasa aja kali. oke. Alay anak layangan nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Alay orang bilang anak Gak usah nunjuk lah. layangan, kampungan gayanya sok-sokan. Alay gaya kayak artis, sok selebritis, norak-norak abis. Dilihatin, aduh narsis abis. Alay jangan lebay please. Terima kasih buat Lopez ya atas lagunya tadi. Silakan duduk kembali. Ya, maaf ya, saya mau ada kepentingan adalah manajer baru gitu ya. Iya, apa-apa Isi ya? Mbak? Iya. Atau etika. Ya Mbak, nggak usah. Nggak boleh gitu dong, Kire. Nah, pemirsa, untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tadi, marilah kita sambut Devi Putri sebagai pengamat musik Indonesia. Silakan masuk, Mbak. Bisa dipersilakan dulu. Oh iya, menurut Devi Putri, gimana tentang performa duo Kire dengan Lopez tadi? Oh, pendapat saya performa Dokire itu bagus. Kualitas nyanyinya tadi agak kurang gimana gitu, tapi Oh, iya. secara Nggak hafal tadi ya? Iya, secara fisiknya bagus, penampilan juga. Terus Lopez Kalau ini? Lopez itu suaranya bagus, tapi penampilannya agak kurang. Oke, Iya. iya. Maaf ya. Iya. Kita di sini tadi tuh lupa lirik itu cuma emang karena kita kecapean mungkin ya. Iya, soalnya kita Juga kebanyakan lagu ya, jadi mungkin ada Kebanyakan album gitu ya? Iya, Lupa. belum latihan juga Mbak, kita baru balik dari luar ya. Gitu. Devi Putri, gimana untuk apa ya mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada ini? Terus saya untuk nyatukan mereka berkolaborasi itu lebih baik. Oh ya kolaborasi gitu ya. Iya. Nah pemirsa, untuk itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak semua perbedaan dihadapi dengan konflik, tapi jadikanlah perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang indah. Apalagi perbedaan ras, seharusnya kita tidak boleh mempermasalahkannya, tapi kita harus mensyukurinya karena ras berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa di rumah, untuk menutup jumpa kita kali ini, marilah kita putar video Alay. Ayah, ku punya cerita saat ini. Ku tak sendiri. Ibu, dengarkanlah aku, kan ku bawa pulang kekasih hatiku.
Itu manajernya ya? Ya. Kok kayaknya kayak gitu ya? Kenapa? Bagus ya? Mbak, kenapa ketawa, Mbak? Mbak gitu, Mbak. Enggak, pertamanya temen saya ini kita gokil-gokilan di kampung saya. Ternyata temen saya itu ngerekam. Terus itu apa tidak sengaja atau disengaja sebenarnya itu? sebenarnya sih nggak sengaja, kita buat dokumentasi. Terus kita ini iseng-iseng. Saya juga nggak tahu pertamanya itu. Terus saya dikabari sama teman-teman, video kamu, video apa saya juga nggak tahu. Yang itu ya mbak ya, apa di sungai itu ya, joget-joget di sini mbak ya. saya ketawa mbak. Lucu banget sumpah, gokil mbak. Iya. Ya itu sebenarnya itu nggak gokil gitu. Itu sebenarnya lagu sedih waktu itu. Nah, pemirsa, untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tadi, marilah kita sambut pengamat musik kita, Mbak Devi.